Kisah diawali oleh seorang ibu bernama Deohi mendapatkan telepon dari seseorang yang menawari pinjaman khusus masyarakat kelas bawah. 10 Juni 2016, ia mangkir dari tempat kerja dan buru-buru pergi ke bank untuk menemui asisten manajer di sana. Ia bahkan menyerobot antrian dan merepotkan security. Setelah pihak bank menemuinya, Deohi terkejut ternyata orang yang dia cari tidak terdaftar sebagai pegawai bank di sana. Di momen inilah ia sadar bahwa dirinya telah kena tipu. Salah satu customer service bertanya, apakah Deohi telah membuat pinjaman? Deohi pun mengiyakan. Ia bahkan telah transfer sejumlah uang untuk buka pinjaman. Namun pihak bank menegaskan bahwa bank cabang ini tidak pernah memungut uang sepeser pun dari nasabah. Mendengar hal itu, Deohi pun mendadak lemas dan hampir semaput. Setelah sedikit pulih, ibu-ibu itu kemudian membuat laporan ke polsek terdekat. Di sana ia menjelaskan secara detail apa yang baru saja dia alami. Ia telah mentransfer uang sejumlah $32.000 atau sekitar 480 juta rupiah sebagai syarat membuka laban deposito. Detektif Park yang saat itu melayani pengaduan heran kenapa Deohi tidak curiga sama sekali, padahal menurut catatan ia diminta membayar selama 8 kali tahapan. Deohi lalu membuka perban di lehernya dan bilang ia sangat kepepet butuh uang. Rumahnya ludes kebakar, ia tidak mendapat asuransi sama sekali. Pikirannya benar-benar kacau sehingga ia tidak sempat berpikir panjang. Sekarang ini intinya ia butuh cara mendapatkan uangnya kembali. Detektif Park menjelaskan bahwa pihak kepolisian butuh waktu beberapa hari untuk melacak nomor penipunya. Sepulang dari polsek, ia sempat mampir ke rumahnya yang ludes terbakar untuk mencari barang yang siapa tahu masih bisa diselamatkan. Tapi sayang hampir semua barang ludes dilahap api. Ia pun lanjut ke tempat penitipan anak untuk menjemput kedua buah hatinya. Namun di momen itu juga petugas panti datang memberikan tas dan barang-barang milik anak-anak Deohi. Wanita itu bilang bahwa dia tidak bisa menjaga kedua anak Deohi lebih lama lagi di tempat itu, apalagi secara gratis, yang membuat orang tua anak lain protes. Akhirnya, karena Deohi tak punya tempat tinggal, kedua anaknya harus dibawa ke tempat kerja. Di sisi lain, mari kita menilik kantor tempat orang-orang bekerja melakukan penipuan telepon atau phishing suara. Mereka beroperasi dari gedung rahasia, sebuah bangunan kumuh yang disulap jadi semacam kantor dengan deretan meja dan komputer. Para karyawan bekerja secara paksa untuk mencari dan menghubungi secara acak calon korbannya. Salah satu karyawan bernama Son sudah muak bekerja di sana dan berinisiatif melarikan diri. Tapi di tengah proses kaburnya itu, ia sempat melihat pegawai lain sedang diberi hukuman akibat ketahuan sama-sama ingin keluar. Takut bernasib sama, Son pun balik lagi dan mengurungkan niatnya. Nyalinya tiba-tiba ciut, apalagi jika mengingat dia pernah disumpah bahwa jika dia melakukan kesalahan, maka keluarganya juga akan ikut menanggung kesalahannya. Kembali lagi ke Deohi, suatu hari saat dia kerja, ia mendapat telepon dari Detektif Park. Detektif memberitahu jika nomor rekening si penipu sudah ditangguhkan dan uang di dalamnya juga lebih dulu ditarik. Dengan terpaksa kasus ini pun akan ditutup. Dengan kata lain, Deohi hanya bisa pasrah dan merelakan uangnya raib begitu saja. Deohi yang belum terima langsung pergi ke kantor polisi untuk membicarakan kasusnya secara langsung. Di perjalanan menuju polsek itu, Deohi mendapat telepon lagi yang kali ini justru datang dari orang yang kemarin menipunya. Deohi pun kesal dan langsung memarahi si penipu itu. Orang yang menipu Deohi lewat telepon tempo hari tidak lain adalah Son Jingyong. Tujuan Son menelpon Deohi adalah untuk mengajak Deohi bekerja sama mengungkap kasus dan menangkap dalang di balik bisnis penipuan ini. Tentu saja Deohi tidak langsung percaya, ia takut tertipu untuk kedua kalinya. Son menjelaskan situasinya kali ini berbeda. Ia berjanji akan jadi informannya. Alasan Son memilih Deohi untuk bekerja sama tidak lain karena Deohi merupakan orang tercepat yang mentransferkan uang dibanding nasabah lain yang biasanya butuh waktu seminggu. Son yakin bahwa Deohi adalah orang yang punya kemauan kuat.
Ryohee pun meminta Son menelponnya 5 menit lagi dengan alasan dia sedang menyetir. 5 menit itu sebenarnya ia gunakan untuk menghubungi detektif Park agar ia dapat arahan soal apa yang harus ia tanyakan pada si penipu. Tapi sialnya detektif Park malah tidak dapat dihubungi. Ryohee kemudian coba menelpon lewat nomor telepon darurat kepolisian. Namun pihak polisi menyarankannya untuk datang ke kantor secara langsung. Ya jelas Ryohee tidak punya banyak waktu karena si penipu akan menelponnya kembali 5 menit lagi. Dan benar saja, Ryohee kembali mendapat telepon dari Son Jin-young. Ia menjelaskan bahwa polisi tidak bisa melanjutkan penyelidikan karena tidak bisa melacak lokasi tempat Son bekerja. Son Jin-young kemudian dengan sangat hati-hati membagikan titik lokasinya dalam bentuk kode rangkaian huruf alfabet dan menyuruh Ryohee menuliskannya. Setelah Ryohee menemukan petunjuk, ia langsung gas ke kantor polisi. Ryohee menemui detektif Park dan memberitahu kode lokasi yang ia dapat. Ia juga menjelaskan bahwa ia dapat kode itu dari orang yang tempo hari menipunya. Kode itu merujuk pada lokasi lantai 3 sebuah gedung di kota Qingdao, China. Namun sayangnya detektif Park malah merasa heran dan ragu. Bagaimana mungkin kasus yang sudah ditutup, kini justru si penipu memberi petunjuk. Park sekali lagi menyuruh Ryohee menghentikan saja usahanya karena bahkan polisi Seoul pun tidak sanggup menuntaskan kasus ini. Esoknya tanpa bantuan polisi, Ryohee memutuskan bergerak sendiri. Ia mulai dengan menyebarkan selebaran untuk mengumpulkan orang-orang korban penipuan agar bisa membuat laporan dan kasus ini dibuka lagi oleh pihak polisi. Saat itu ia juga tak sengaja menemukan pamflet sayembara berhadiah $100.000 bagi siapapun yang bisa menangkap pelaku penipuan phishing suara. Selanjutnya Ryohee mendatangi satu persatu orang yang pernah mengalami kasus penipuan. Namun orang-orang itu cenderung tak punya semangat lagi untuk urusan itu. Ryohee pun tak menyerah. Di waktu senggangnya ia terus mencari dan menandai titik lokasi yang dirasa sama dengan ciri-ciri pemberian Son. Besok harinya di tempat kerja, Ryohee kembali mendapatkan telepon dari Son. Ryohee memberitahu Son bahwa polisi sudah benar-benar tidak mau melanjutkan kasus ini karena mereka tidak dapat lokasi lengkapnya. Ryohee pun kemudian meminta Son melihat sekeliling dan memberitahu ciri-ciri khusus mengenai tempatnya. Son sedikit bingung, ia hanya melihat sebuah mesin jahit konveksi sudah tak terpakai, lalu memberitahu Ryohee. Tak lama setelah itu, Ryohee diberitahu temannya bahwa anak-anaknya dibawa pergi oleh Dinas Perlindungan Anak. Mereka dibawa karena dinilai tidak hidup layak, bahkan Ryohee tidak mampu bayar biaya penitipan. Dari sinilah Ryohee makin membulatkan tekadnya untuk mencari pelaku penipuan dan mendapatkan kembali uangnya serta bisa hidup layak dengan kedua anaknya. Saat jam istirahat, Ryohee menceritakan seluruh masalahnya itu di depan rekan-rekan kerja. Ryohee juga minta salah satu temannya bernama Bong Rim untuk menemaninya pergi ke China. Karena kebetulan Bong Rim ini punya adik di sana, serta ia juga fasih berbahasa Mandarin. Ryohee juga menunjukkan pamflet hadiah $100.000 yang ia temukan. Melihat itu, kedua teman Ryohee langsung semangat menemani Ryohee terbang ke China. Singkat waktu, ketiganya sampai di bandara China, mereka langsung disambut Aorim yang merupakan adik dari Bong Rim. Aorim langsung diminta untuk mengantar mereka menelusuri beberapa tempat yang sudah ditandai oleh Ryohee, yaitu lantai 3 gedung konveksi. Di tempat pertama yang mereka kunjungi, Ryohee ditemani Bong Rim berpura-pura sebagai sales yang menawari kain. Dan saat pemilik konveksi keluar, Ryohee curi-curi waktu melihat situasi di dalamnya. Walau pemilik konveksi bilang tidak berminat pada tawaran mereka, namun Bong Rim tetap memaksa untuk mengulur waktu. Pemilik konveksi itu pun marah dan mengusir mereka. Akhirnya kedua wanita itu pun pergi menelusuri tempat lain. Sementara itu di kantor para penipu, terlihat terjadi sedikit keributan. Son dipukuli akibat membela salah satu seorang temannya yang sedang menjalani hukuman. Setelah itu Son memapah temannya menuju kamar. Dan saat melewati ruang pengawas, ia tak sengaja mendengar ocehan penjaga di sana yang keteteran karena kurangnya anggota. Son pun menawarkan diri untuk bertugas sebagai pengawas, dan dengan sedikit sodoran uang, Son pun diterima.
Hari pertama Son jadi pengawas, ia langsung mengambil foto seluruh aktivitas yang sekiranya bisa dijadikan bukti untuk ia kirim pada Deohee. Saat foto sudah terkumpul, ia pergi ke dalam toilet untuk mengirimkannya pada Deohee. Tapi sayang di tempat itu tidak tersedia sinyal sehingga proses transfer foto itu gagal. Hari berikutnya, Son ditugaskan untuk menjemput beberapa calon pegawai baru di bandara. Sampai di markas, orang-orang itu disita ponsel dan kartu identitasnya sebelum dikurung dalam satu ruangan khusus. Son sempat ingin memanfaatkan ponsel sitaan itu untuk mengirimkan bukti, namun usahanya tidak berhasil. Tak habis akal, Son pun coba menyelinap ruang klinik dan dengan selembar kartu remi, ia pun berhasil membuka pintu. Beruntung Son lebih dulu masuk sebelum seorang penjaga CCTV melihatnya. Di dalam ruangan itu, Son langsung memakai komputer di sana untuk mengirimkan fax kepada pihak kepolisian Seoul. Jaringan internet yang sangat lambat membuat situasi semakin menegangkan. Beruntung pengawas CCTV saat itu sedang tidak memperhatikan layar monitor. Tak lama kemudian, Son dikagetkan oleh salah satu rekannya yang masuk ke ruangan itu. Son langsung menyuruhnya menunduk agar menghindar dari jangkauan CCTV. Son juga meminta bantuan temannya itu untuk keluar mengulur waktu. Karena orang ini punya hutang budi pada Son, ia pun keluar untuk mengalihkan perhatian penjaga. Sementara Son masih belum lega, apalagi komputernya sempat tidak merespon saat akhir proses transfer. Namun akhirnya komputer itu kembali bekerja dan file 100% terkirim. 18 Agustus 2016, kantor polisi Seoul dihebohkan dengan kiriman 400 lembar fax yang ditunjukkan untuk Deohee. Detektif Park kemudian menelpon Deohee untuk menyampaikan informasi itu. Park juga meminta maaf karena sebelumnya sempat mengabaikan kasus ini. Deohee yang kini berada di China meminta Detektif Park untuk mengirim file itu agar Deohee bisa lanjut mencari detail alamatnya. Setelah mendapatkan foto itu, Deohee dan kawan-kawan melanjutkan pencarian hingga akhirnya ia sampai di tempat yang sama persis dengan yang tertera di foto. Setelah cukup lama mengamati area itu, akhirnya mereka juga menemukan Son yang kebetulan ada agenda keluar. Soja mengambil foto wajah Son, namun sayang filenya malah error. Tak habis akal, Deohee dan Bong Rim menyamar sebagai tukang jahit pangkalan. Ia membuat tulisan berupa kode yang dulu diberikan Son padanya. Saat Son terlihat hendak pergi, Deohee coba menarik perhatiannya dengan pura-pura mempromosikan tempat jahitnya. Son pun baru tersadar saat ia sudah berada di dalam mobil. Sementara itu di kantor kepolisian Seoul, Detektif Park meminta izin pergi ke Cina dan menyarankan pihaknya bekerja sama dengan polisi di sana. Awalnya ia tidak diizinkan atasannya karena tidak ada alamat pasti yang akan dituju. Namun di momen yang tepat, Deohee mengirimkan alamat lengkap yang baru ia temukan. Akhirnya ia pun mendapat izin untuk tugas pergi ke Cina. Hari besoknya, Deohee akhirnya melihat Son datang ke arahnya. Namun Son dibuntuti temannya yang curiga karena Son tumben-tumbenan pergi ke penjahit. Deohee yang sedang kedatangan pelanggan pun segera menyuruh pelanggannya itu pergi. Setelah saling bertemu, teman Son berbicara dalam bahasa China. Deohee yang tidak mengerti nampak begitu gugup dan kebingungan. Bahkan Deohee sempat kena marah rekan Son itu. Beruntung Bong Rim datang di waktu yang tepat dan meminta maaf dengan bilang temannya sedikit bodoh. Namun mereka menjamin bisa memperbaiki pakaian itu dalam waktu 5 menit saja. Saat kedua pria itu menunggu, teman Son meminta untuk dibelikan cemilan. Namun Son menolak dan menyuruh temannya itu pergi sendiri saja. Bong Rim yang mendengar itu coba menawarkan cemilan pada teman Son dan mengajak dia ke belakang. Dalam kesempatan singkat itu, Deohee gunakan untuk memberikan ponselnya kepada Son. Singkat cerita, setelah Son mendapatkan ponsel itu, ia pergi ke kamar mandi untuk memeriksanya. Dia juga mendapat secari kertas berisi pesan bahwa Son harus menggunakan ponsel itu saat situasi terdesak. Malam harinya, Detektif Park menelpon Deohee dan mengabarkan bahwa ia sedang OTW menuju China. Polisi juga akan melakukan penggeledahan besok harinya. Deohee kemudian langsung meneruskan pesan Detektif Park kepada Son. Tak lama kemudian, di luar terlihat sekelompok orang mendatangi gedung itu dan langsung melakukan penyerangan. Seluruh karyawan satu persatu berusaha bertahan termasuk Son. Bahkan handphonenya tergeletak di lantai dan harus terinjak-injak.
Usut punya usut, rupanya sekelompok orang tak dikenal itu juga merupakan suruhan dari si bos besar mereka sendiri. Bos besar sebelumnya sudah mendapatkan bocoran soal penggeledahan besok hari. Ia sengaja mengirim orang untuk membuat kekacauan sekaligus mengalihkan isu seolah-olah itu kasus obat-obatan. Deohee yang mengawasi di luar melihat orang-orang itu pergi dengan membawa berkas-berkas penting. Terlihat juga si bos besar yang mengikuti di belakangnya. Deohee kemudian mengabari detektif Park soal kejadian itu. Kemudian ia dengan nekat berniat membuntuti mobil bos besar. Tapi baru beberapa meter ia dicegat oleh Son yang sedang dalam kondisi lemah dengan digendong rekannya yang selamat. Deohee dan yang lain pun turun dan segera memberi pertolongan. Di momen itu, Son memberikan ponselnya kepada Deohee. Ia memberitahu bahwa ia sudah merekam percakapan bos besar di dalam tadi. Dalam video itu, bos besar bilang akan melarikan diri dan besok pagi ia akan menuju bandara Qingdao. Deohee pun langsung tancap gas mobilnya menuju bandara untuk menyusul bos besar dan rombongannya, kecuali Bong-rim yang stay di lokasi untuk menunggu kedatangan detektif Park. Di TKP, detektif Park coba berkomunikasi dengan polisi Tiongkok dan dibantu Bong-rim sebagai penerjemah. Polisi China bilang akan melemparkan kasus ini pada BNN China. Ya, sesuai rencana bos besar, kasus ini beralih jadi kasus lain dan semua barang bukti sudah diamankan. Detektif Park pun tak menyerah. Ia memberitahu polisi China bahwa ia mendapat info keberadaan bos besar di bandara dan mengajak polisi China bekerja sama menangkapnya. Awalnya para polisi itu menolak, namun karena Bong-rim mengancam akan menyebarkan berita ini di media sosial dan menilai kinerja polisi China yang buruk, akhirnya para polisi itu bersedia. Sementara itu pada dini hari, Deohee sudah sampai di bandara. Saat masuk lobi, Deohee langsung mencari ciri-ciri orang yang sama. Ia sempat salah orang sebelum akhirnya ia melihat laki-laki bersetelan jas yang tidak salah lagi, dialah bos besar itu. Deohee dan temannya pun diam-diam mengikuti mereka hingga sampai ruang tunggu bandara. Si bos besar yang merasakan gelagat aneh dari Deohee pun sadar dirinya sedang diikuti. Ia pun dengan santai menghampiri dua wanita itu. Walaupun Deohee sedikit gemetar, ia memberanikan diri bicara bahwa ia adalah salah satu korban penipuan yang menuntut haknya kembali. Si bos besar itu malah tersenyum dan memberi segepok uang $100.000 dengan syarat Deohee tidak mengikutinya lagi. Kalau Deohee melawan, maka ia akan berhadapan dengan masalah yang lebih besar. Namun Deohee malah termenung, ia merasa harga dirinya telah direndahkan. Deohee menyuruh temannya menunggu, sementara dia kembali mengejar bos besar itu. Di tengah keramaian, Deohee berteriak dan mengumumkan bahwa ada seorang buronan polisi di bandara. Bos besar itu menghampiri Deohee, keributan pun terjadi. Deohee melemparkan $100.000 itu di depan wajah bos besar. Kemudian ia meluapkan seluruh emosinya. Deohee kemudian dibawa ke area kamar mandi. Di sana Deohee diberi pelajaran hingga tak bisa melawan lagi. Saat akan menuju pesawat, bos besar baru sadar bahwa paspornya telah hilang dari kantong. Rupanya paspor itu diam-diam telah diambil Deohee saat keributan tadi. Ketika Deohee coba merebahkan diri, seseorang keluar dan kaget melihat perempuan yang butuh pertolongan di kamar mandi pria. Orang itu pun segera menghubungi polisi agar segera datang. Tak lama setelah itu, bos besar kembali datang untuk meminta paspornya. Tapi Deohee dengan berani merobeknya lalu memasukkannya ke dalam mulut. Sebelum bos besar bertindak lebih jauh, beruntung polisi tiba di lokasi tepat waktu. Detektif Park juga tiba dan langsung menangkap Oh Hyun-wan, bos besar bisnis penipuan suara. Tepatnya pada 21 Agustus 2016. Beberapa hari setelah penangkapan itu, Son Jae-min dinyatakan selamat dan sedang menjalani proses penyelidikan. Deohee kembali ke Korea dan kembali berkumpul dengan anak-anaknya. Demikianlah akhir cerita dari seorang ibu hebat yang berhasil membubarkan jaringan besar penipuan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan memberi pelajaran pada kita untuk lebih berhati-hati. Sampai jumpa di video selanjutnya.